Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Triantico. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri Tailwind CSS. Di video kali ini kita akan membahas tentang core concept utility first. Apa saja yang akan kita bahas? Nah, kita akan membahas tentang fundamental dari utility first. Kita akan mencari tahu perbedaan dari utility class dan inline CSS. Kita akan mempelajari tentang basic responsive design. Kita akan mempelajari tentang hover, fokus, dan fungsi lain pada Tailwind. Kita akan mencoba dark mode. Kita akan belajar tentang function dan directive. Kita akan mencoba tentang penggunaan layer components dan membuat style custom. Yang pertama kita akan pelajari yaitu memahami fundamental dari utility first. Sebagai contoh, di sini kita mempunyai sebuah elemen ya, elemen yang memiliki sebuah gambar, terus memiliki sebuah H4 dan memiliki sebuah tag P. Ketika kita membuat menggunakan HTML dan CSS, kita harus menentukan untuk kelas-kelas dari elemen itu. Contoh, untuk parent elemen kita membuat sebuah kelas chat notification, terus untuk pembungkus image ya, kita punya sebuah chat notification logo wrapper. Untuk image sendiri kita punya class chat notification logo, dan seterusnya. Kita menentukan masing-masing dari kelas per elemen ini supaya kita bisa melakukan styling pada CSS. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan styling di CSS itu sendiri. Contoh, untuk parent element dengan kelas chat notification, kita atur untuk display-nya menjadi flex. Lalu kita atur untuk mark width-nya menjadi 24 rem. Kita atur untuk margin supaya dia auto, artinya supaya elemen dari parent-nya dia berada di persis di tengah. Dan masih banyak lagi, ada box shadow, border radius, background color, dan lain-lain. Nah, bagaimana ketika kita membuat menggunakan Tailwind? Ketika kita membuat sebuah elemen yang sama menggunakan Tailwind CSS, kita akan menggunakan utility class punyanya Tailwind. Nah, di sini kita punya elemen yang hampir sama ya. Kita punya elemen yang hampir sama yang hasilnya pun sama di sini. Tetapi perbedaannya di sini tidak menggunakan CSS vanilla atau vanilla di sini maksudnya CSS pure gitu. Nah, kita atur untuk elemen-elemen di sini menggunakan utility class punyanya Tailwind. Sebagai contoh untuk parent elemen yang tadi kelasnya bernama chat notification, sekarang kita ganti kelas-kelasnya yaitu menggunakan kelas Tailwind seperti ada p-6 yaitu padding, kita atur paddingnya supaya -6, artinya di sini tuh dia memiliki maksud tersendiri dari p-6 karena ini utility-nya Tailwind. Masing-masing dari utility kelas Tailwind ini memiliki nilai gitu. Contoh, banyak sekali ya, nih ada MX Auto, dia artinya margin kanan kiri, jadi dia auto berada di tengah, terus ada flex, artinya dia displaynya flex, terus ada item center, ada shadow, rounded itu. Kalau di CSS biasa itu dia border radius, dan masih banyak lagi di sini. Di sini ada utility class, ada flexbox dan padding yang berupa flex, string 0, dan p6. Terus ada utility class max width dan margin yang kalau di Tailwind utility class-nya itu max WSM, ada MX auto, dan ada background color, border radius, box shadow, terus ada width dan height yang artinya width itu panjang secara horizontal, terus height-nya adalah tinggi. Terus ada space between, ada font size, text color, dan font weight. Nah, semua ini adalah utility class-nya Tailwind yang akan kita pelajari pada video kedepannya gitu. Tapi pada video kali ini kita juga akan mencoba sedikit dari utility class ini. Terus apa bedanya dengan inline CSS? Bukannya sama saja gitu. Jadi nggak semantik dong. Tetapi Tailwind CSS itu sebenarnya memiliki maksud dan tujuan kenapa menggunakan utility class hampir seperti inline CSS gitu. Nah, Tailwind CSS memungkinkan kita untuk memilih gaya dari sistem desain yang telah ditentukan sebelumnya, yang membuatnya lebih mudah untuk membangun UI yang konsisten secara visual. Lalu, kita tidak dapat menggunakan media queries responsif pada inline CSS. Tetapi, pada Tailwind CSS kita bisa menggunakan responsif media queries gitu. Tetapi dengan penulisan versi Tailwind. Lalu,
kita tidak dapat menggunakan hover, fokus, dan fungsi lain pada inline CSS. Tetapi pada Tailwind kita bisa menggunakan fungsi-fungsi ini dengan penulisan versi Tailwind gitu. Contoh untuk responsif. Gitu. Contoh untuk responsif di sini karena pada Tailwind itu dia mobile first. Apa itu mobile first? Jadi ketika kita membuat sebuah website, kita harus melakukan pembuatan dari versi mobile dulu, terus baru ke versi tablet, lalu ke versi desktop gitu. Jadi kita kalau biasanya kita menggunakan Bootstrap atau menggunakan CSS biasa itu kan kita bikinnya untuk versi desktop dulu. Setelah versi desktop selesai, baru kita versi tablet dan versi mobile. Nah, kalau di Tailwind itu kebalikannya, dari mobile dulu, terus ke tablet, baru ke desktop. Nah, contoh di sini kita punya sebuah card berupa profile. Nah, card profile ini kita bikin di versi mobile terlebih dahulu. Setelah itu kita buat di versi SM-nya atau di versi small-nya. Jadi versi SM ke atas itu kalau di Tailwind dia setara lebar layar minimum 640 pixel. Jadi ketika dia sudah melebihi 640 pixel dia bakal mengikuti desain yang kita tentukan. Contoh, pada ukuran 640 pixel kita atur MX-nya menjadi 0 atau margin kanan kirinya menjadi 0. Nah, penulisannya seperti ini. Kita tuliskan dulu breakpoint-nya, contoh SM, terus titik 2, terus kondisinya itu apa? Misal ada string 0, terus kemudian di SM, titik 2, teksnya menjadi left. Berarti ketika di lebar layar 640 ke atas, dia bakal teksnya menjadi left, gitu. Nah, kalau penulisan di CSS itu gimana? Kalau penulisan CSS kita biasanya membuat sebuah add media gitu. Add media, terus kita tentukan min width-nya atau max width-nya berapa, baru kita tulis untuk penulisan kayak misal kelasnya, terus kelasnya apa, terus CSS-nya apa, misal font weight, terus tag left gitu, kita di dalam media. Nah, Tailwind sendiri memiliki beberapa breakpoint. Contohnya di sini yang kita sudah jelaskan tadi ada di breakpoint SM dengan ukuran 640 pixel. Terus di sini ada medium, yaitu di atas 768 pixel. Terus ada LG dengan ukuran 1024, ada XL di 1280, terus ada 2XL di 1536 pixel. Nah, sebagai contoh di sini, kita akan membuat di versi mobile nih. Kita buat di versi mobile, lalu kita bikin di ketika melebihi SM atau melebihi 640, kita bakal atur lagi desainnya, di ukuran medium kita atur lagi, LG, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan pseudo classes. Nah, di Tailwind pun ada ya. Misal kita mengatur supaya button diklik dia bakal berubah atau disorot dia bakal berubah menggunakan hover gitu. Nah, kalau kita menggunakan Tailwind, kita tinggal menuliskan saja hampir mirip seperti breakpoint tadi. Contoh, ketika ini button, elemen button ini yang message ini di hover, dia akan menjadi text white. Berarti hover, terus titik 2, text white, terus kita hover lagi, BG-nya menjadi purple 600, terus kita hover lagi, bordernya menjadi transparan gitu. Terus apa saja? Apakah hanya hover? Masih banyak lagi. Tetapi sebelum itu ketika kita menulis hover pada CSS itu kan seperti ini kan. Kita tentukan dulu mana yang akan berubah ketika di hover, misal kelas, ID atau elemen. Hover colornya menjadi white atau background colornya menjadi warna purple. Nah, kita akan berkenalan dengan apa saja gitu pseudo class yang ada di Tailwind CSS. Kalau kita buka pada Tailwind, website Tailwind ya, website Tailwind CSS, kita pergi ke bagian core concept ada di hover, focus, and other stats. Nah, di sini ada banyak banget, ada banyak sekali ya di sini. Ada pseudo classes, ada pseudo element, dan masih banyak lagi. Nah, nanti akan ada video terpisah terkait pseudo classes dan pseudo element. Tetapi kita akan sedikit melakukan kita akan sedikit belajar dulu gitu tentang apa aja fungsi-fungsinya. Nah, kita udah belajar tentang hover tadi. Contoh ketika ini BG Sky-nya kan
untuk button ini dia BG-nya Sky 500. Nah, kalau di hover dia bakal jadi BG Sky 700 nih. Kita hover. Nah, tuh dia bakal berubah. Gitu. Nah, ini ada perbandingan ketika kita menggunakan Tailwind dan tidak menggunakan Tailwind. Ketika menggunakan Tailwind, kita akan melakukan get dulu ya. Kita ambil, tentukan yang mana akan kita pilih, kita selektor dulu, yaitu button primary. Anggaplah ini sebuah button primary, lalu kita hover, baru kita rubah colornya. Tetapi ketika menggunakan Tailwind, kita tinggal menuliskan di dalam kelasnya saja. Terus di sini ada mungkin yang dark akan kita bahas secara terpisah. Nah, contoh ada hover lagi nih, hover, terus ada aktif, fokus, dan sebagainya. Sama di Tailwind pun, di CSS pun ada fungsi-fungsi ini. Kita tinggal pakai kalau di Tailwind. Misal ketika di hover dia bakal BG violet 600, ketika aktif nih. Ketika aktif berarti kita klik, dia bakal violet 700, terus outline-nya jadi 0 ketika terfokus, terus kita akan tambahkan sebuah ring berupa violet 300 ini. Jadi dia ada ring tuh di pinggirnya ketika dia fokus. Beda banyak sekali ya jenis-jenisnya ketika kita belajar tentang pseudo classes. Terus di sini ada apa namanya? Ada first, ada last, ada ODD, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin next kita akan bahas juga terkait hover, fokus, dan order state yang ada di sini semuanya. Soalnya kalau kita bahas dalam satu video ini, kita tidak akan cukup waktunya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang dark mode. Nah, jadi dark mode itu adalah sebuah fitur yang disediakan oleh Tailwind CSS. Kita bisa menentukan ketika dia posisinya light dan ketika posisinya dark gitu. Contoh nih, kita punya sebuah card di sini. Nah, di kiri ketika di mode light mode background-nya menjadi putih. Nah, untuk teksnya dia hitam ya, black di sini, terus yang ini dia flat. Selanjutnya ketika di versi dark, nah bisa kita lihat di sini penulisannya kita tinggal tambahkan saja di sini, hampir mirip seperti menggunakan sebuah responsif dan menggunakan sebuah pseudo classes. Kita tambahkan saja dark. Ketika dia kondisinya dark, dia bakal ngapain? Yaitu BG slide 800, dia jadi agak gelap di belakang. Lalu untuk yang H3 dia bakal teksnya jadi white, terus yang P dia jadi teks slide 400 gitu. Nah, kita akan mencoba untuk beberapa di sini ya. Kita akan mencoba tentang SM, hover, dan dark mode. Nah, kita akan coba buka project yang sebelumnya kita sudah setting ya. Oke. Di sini kita punya project yang sebelumnya sudah kita gunakan. Nah, sebelum itu ketika ini saya clear dulu. Ketika kalian baru pertama membuka project yang kemarin, bisa kalian nyalakan lagi untuk file script yang ada di package.json. Nah, kita jalankan npm run tailwind. Gini. Kita tunggu sampai run-nya selesai berjalan, kita sambil buka index.html terlebih dahulu. Mungkin ini saya tutup aja dulu ya. Ini saya tutup. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jalan ya, sudah run. Nah, kita akan mencoba, yang pertama kita akan mencoba tentang hover terlebih dahulu. Kita akan membuat sebuah hover. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Kita akan membuat sebuah button yang berisi click me. Misal, click me seperti ini. Nah, ini nggak auto reload. Mungkin aku harus reload otomatis seperti ini. Nah, sudah jadi. Lalu kita akan atur sedikit ya. Ini kita akan atur sedikit untuk versi kelasnya. Oke, aku bakal tambahkan background color. BG-nya dia black, jangan black, blue 500 atau 600 seperti ini. Kita reload. Nah, dia akan ada background-nya biru. Nah, kita akan setting supaya ketika di hover background-nya menjadi red misal. Nah, kita tinggal ketikkan saja di sini hover titik 2 bg red
Misal 500 seperti ini. Kita save, lalu kita reload. Nah, tuh, dia bakal berubah warnanya ketika di hover. Gitu. Lalu kita akan mencoba tentang responsifnya juga. Di bawah sini mungkin ya, di bawah button kita akan membuat sebuah button lagi. Ini kita copy aja ya. Ini kita copy aja yang button pertama. Oke, kayak gini kita akan atur ketika dia di lebar layar. Ini kan mobile first ya. Ini mobile first, jadi kita bikin di versi mobile ini kita tinggal turunkan seperti ini. Nah, saya pengennya ketika di ukuran layar SM, dia bakal berubah warna menjadi hijau mungkin. Nah, kita tinggal tambahkan saja di sini SM, lalu titik 2 background BG ya, BG yellow green 500 seperti ini. Nah, kita coba reload lagi. Nah, kita coba tarik sampai menemukan titik di mana ukurannya itu udah SM gitu. Kita tarik. Nah, tuh, dia bakal berubah warnanya menjadi hijau karena ukurannya dia sudah SM sekarang. Tetapi ketika di ukuran di bawah SM, dia bakal balik lagi warnanya menjadi biru. Nah, tuh. Nah, begitu pula seterusnya, misal kalian mengatur di ukuran LG, di ukuran XL pun sama fungsinya gitu. Jadi mobile first terlebih dahulu. Nah, yang terakhir kita akan mencoba tentang dark mode-nya. Kita akan mencoba tentang dark mode. Gimana caranya ketika menggunakan sebuah dark mode? Anggaplah ini kita copy lagi yang paling atasnya. Bisa kalian di blok ini satu elemen, klik ALT, tahan, shift tahan, terus tanda panah ke bawah. Nah, dia bakal duplikat kayak gini. Saya pengennya ketika di mode dark mode, background-nya dia akan menjadi agak hitam ya, mungkin slide 800, terus teksnya dia bakal menjadi white. Caranya kita tambahkan saja di sini, di ukuran dark, terus kita akan atur BG-nya jadi slide 800. Lalu di ukuran dark lagi, dia akan teksnya menjadi white. Oke, seperti ini ya, seperti ini. Tapi ini kan belum berfungsi, kita belum menentukan mau di versi dark atau di versi white gitu. Kita bisa buka di tailwind.config.js, lalu kita tambahkan ya di dalam modul export ini bisa kita tambahkan di atas, yaitu dark mode class seperti ini. Lalu kita tambahkan koma biar nggak error. Nah, selanjutnya dia akan mengikuti secara otomatis di dark mode ini dia akan mengikuti sistem operasi kalian. Misal kalian setting untuk misal Windows atau MacBook, kalian menjadi dark mode, dia bakal otomatis menjadi dark mode. Karena saya setting di sini otomatis menjadi dark mode untuk Windows saya, maka dia akan mengikuti secara sistem operasi, dia bakal jadi otomatis jadi dark. Nah, kita juga bisa mengaturnya secara manual. Misal, di dalam kelas ini kita kosongkan seperti ini. Nah, dia bakal jadi light mode misal. Dia jadi light mode, tapi ketika kita tambahkan di HTML ini ya, di tag HTML kelasnya kita tambahkan kelas dark, nah dia bakal jadi black seperti ini. Dia bakal jadi black seperti ini karena kita tentukan. Nah, kita bisa memanfaatkan tag HTML ini untuk membuat sebuah button switch ya. Kita bisa membuat sebuah button switch, terus kita atur supaya clash-nya ketika diklik dia dark, terus ketika dia diklik lagi dia bakal jadi white gitu. Untuk penggunaan hover, terus ada penggunaan responsif tadi ya, lalu penggunaan dark mode di sini. Nah, di video seterusnya kita juga akan membahas tentang semua ini secara lebih detail. Jadi kita akan mencoba secara apa namanya ini? Kita mencoba secara simpel terlebih dahulu, basic-basic dari penggunaan hover, terus responsif dan penggunaan dark mode itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang function dan directive. Jadi kalau kita install pada proses instalasi, kita buka pada input.css. Di sini kita menambahkan 3 Tailwind directive, yaitu Tailwind Base, Tailwind Component, dan Tailwind Utilities. 3 Tailwind directive ini memiliki fungsi masing-masing. Contoh, Tailwind Utilities, dia memiliki fungsi supaya kita dapat menggunakan utility Tailwind. Contoh BG Blue 600, ini kan punya Tailwind ya. Terus ada
Contoh ada text white dan masih banyak lagi, ada margin, padding dan lain-lain. Itu di-handle si Tailwind Directive Utilities ini. Lalu ada Tailwind Base. Tailwind Base ini supaya mengatur ya secara default mengatur dari elemen-elemen ini. Contoh kita punya elemen H1 nih, kita buat di bawahnya mungkin. Kita buat sebuah H1 dengan teks hello world. Nah, otomatis Tailwind dia bakal mengatur untuk style si H1 seperti ini. Tapi ketika kita tidak menggunakan Tailwind itu tidak seperti ini. Contoh, kita matikan untuk yang this ya. Nah, pada dasarnya ketika kita membuat sebuah H1 defaultnya itu seperti ini. Tetapi karena ada si Tailwind base ini, otomatis dia bakal melakukan mengset si Tailwind-nya menjadi berfungsi ketika kita membuat sebuah elemen HTML gitu. Selanjutnya ada satu lagi ya yang akan kita bahas, yaitu Tailwind Component. Nah, Tailwind Component itu memungkinkan kita melakukan membuat sebuah kelas di mana kelas itu bisa digunakan di elemen lain tanpa mengulangi. Contoh nih, kita akan membuat sebuah mungkin biar sama ya, kita akan samakan semua button. Atau ini saja yang klik me ini kita bikin 3. 1, 2, 3 ini. Tapi kita bakal tambahkan BR di sini supaya dia turun. Nah, ini udah turun. Mungkin aku bakal tambahkan di yang klik me ini aku kasih margin bottom. Nah, ini kita pakai Tailwind CSS Intelligence, jadi muncul autocomplete-nya. Kita tidak perlu menghafal. Oke. Kalau kita lihat ya, mungkin kita akan melanjutkan di bagian ke penggunaan layer dan komponen. Nah, kita akan membahas tentang ini. Kita akan membahas tentang penggunaan layer komponen. Ketika kita membuat sebuah button, misal kita punya 3 button ya, tetapi di dalam ini kita punya banyak kelas, ya kan? Punya banyak kelas, dan 3 button itu ternyata kelasnya sama semua. Stylenya sama semua. Nah, kita kan tidak ingin supaya tidak ingin dia tuh terlihat banyak banget seperti ini ke kanan terus dia duplikat ini kan terlihat tidak rapi ya, terlihat tidak rapi. Maka dari itu kita bisa menggunakan yang namanya layer komponen yang ada pada input.css gitu. Nah, kita bisa buat saja di sini berupa layer components. Nah, kita bisa buka kurung terus tutup kurung berawal. Nah, di dalam sini kita tambahkan yaitu apply. Nah, apply ini apa? Apply ini kita tambahkan utility class yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada layer, ini harusnya bukan layer lagi, tetapi apply. Nah, sebelum melakukan apply, kita harus membuat dulu sebuah kelas. Contoh nih, kita bikin sebuah kelas yaitu btn. btn itu kita bakal set semuanya stylenya sama tanpa mengulangi utility class yang kita gunakan. Ini kita copy saja ya. Ini kita copy lalu kita ketik atau klik ctrl tahan lalu D seperti ini. Dia bakal melakukan seleksi yang jenisnya sama 3 kali. Nah, tuh. Ini bisa kalian lakukan Ctrl X lalu dia akan di-cut gitu. Nah, hasil cut yang tadi kita akan masukkan di input.css. Kita tambahkan setelah apply di sini. Nah, ini karena ke copy semua, jadi saya bakal gunain satu aja. Ini. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kita bakal gunakan sebuah apply, terus habis itu ada background itu sama saja ya. Tapi kita masukkan ke dalam sebuah kelas yaitu btn. Nah, di dalam HTML berarti kita tinggal tuliskan saja di sini. btn seperti ini. Nah, kita save lalu kita reload. Nah, tuh hasilnya sama saja dan ini lebih bagus menurut saya. Jadi lebih kelihatan rapi. Kita tidak melakukan styling berulang-ulang yang jenisnya sama. Nah, itu adalah kegunaan dari layer komponen. Kita bisa memanfaatkan ini supaya elemen kita, misal kita punya elemen dengan jenis yang sama, kita tidak perlu membuat style yang sama pula. Kita bisa menggunakan layer komponen dan codingan HTML kita pun jadi terlihat rapi gitu.
Selanjutnya kita akan memahami atau membuat sebuah style custom. Nah, style custom itu apa? Nah, style custom itu misal gini, kita kan pengen warna yang beda gitu. Kita pengen warna yang beda atau mungkin ukuran font yang beda. Mungkin kita bikin satu lagi di sini ya. Kita bikin sebuah satu. Hello world. Nah, seperti ini kita kasih BR lagi ya di sini. Biar ada turun. Biasanya kalau kita pakai Tailwind itu kan sudah disediakan entah itu ukuran fontnya, terus ukuran teksnya maksudnya, colornya. Misal kita pengen atur teksnya tuh dia ada yang di sini di bawah. Ada teks XS, SM, base, LG. Masing-masing ini tuh memiliki nilai. Misal teks base itu dia ukurannya 16 atau dia ukuran dasar gitu. Atau kita setting jadi teks LG, kita reload. Nah, dia jadi agak nambah sedikit. Tetapi kita tidak ingin pakai yang punyanya Tailwind gitu. Kita harus melakukan styling dengan ukuran kita yang tidak ada di Tailwind. Nah, gimana caranya? Kita bisa menggunakan yang namanya arbitrary value. Arbitrary value itu bisa kita gunakan secara custom. Misal, kita pengen atur teksnya tuh dia 100 pixel. 100 pixel gitu. Kita tinggal ketikkan aja di dalam kurung kotak ya. Misal teks, terus ukurannya apa gitu. Kita save, coba kita reload. Nah tuh, dia bakal jadi gede banget. Tapi saya nggak mau 100, misal saya 50 gitu. 50 pixel. Terus kita pengen colornya itu yang nggak ada di Tailwind juga. Misal teks. Misalkan biasanya kita teks blue gitu kan. Teks blue seperti ini. Atau teks white. Tetapi kita perlu warna yang kita inginkan. Misal kita punya warna hexa kan. Kita punya warna hexa, kita bisa tambahkan saja di sini. Misal DDD gitu. Nah, dia muncul juga indikasinya. Kita reload. Nah, tuh dia bakal berfungsi menggunakan custom dari ukuran yang kita tentukan, entah atau warna yang kita tentukan. Terus jika kalian berpikir, kalau pakai kayak gini ribet. Bagaimana kalau misal colornya itu saya gunakan berkali-kali gitu kan? Bagaimana ketika digunakan berkali-kali? Nah, ini kita hapus aja dulu. Atau kita copy aja biar ada jejak ya, biar ada jejak seperti ini. Ini kita copy satu. Nah, kayak gini. Nah, kita akan bahas juga tentang styling atau custom di dalam Tailwind config.js. Ketika kita punya contoh, kita punya sebuah color. Nah, kita kan lihat yang ini dulu. Kita punya sebuah color. Misal blue itu kita akan setting menjadi warna yang kita tentukan. Pink kita akan setting sesuai warna yang kita tentukan gitu. Atau ini kan mengganti ya kalau di dalam theme ini mengganti. Atau kalian ingin menambah color, bisa kalian buat di dalam extend. Bisa kalian buat di dalam extend ini. Misal nih, kita nggak pengen warna yang DDD tadi itu dia bikinnya pakai arbitrary. Kita bisa masuk ke dalam Tailwind config.js, terus kita pergi yang bagian ini, theme, terus extend, kita buat contoh nih, ada blue, pink, orange-nya. Jadi dia pakai string-nya kayak gini. Tapi kita buatnya bukan di dalam theme-nya, tapi kita bikinnya di dalam extend. Jadi di dalam theme, di dalam extend supaya tidak menimpa style yang lain. Tapi kalau kita mau buat, misalkan kita udah detailin udah ada slide 100 atau text white gitu kan. Nah, kalau kita langsung bikin di sini itu kan ketimpa sama yang punya kita. Kita tidak ingin menimpa itu. Kita bisa masukkan di dalam extend. Misal warna DDD itu akan kita namai sebagai kita tentukan dulu apa yang mau kita bikin. Misal colors, terus warna yang kita akan namai warnanya misal primary gitu, primary. Lalu hexanya dia ini kan udah copy ya. Nah, kayak gini, ini kita hapus. Nah, DDD. Nah, otomatis kalau ini di save ya, kita perlu kita coba saja bisa atau enggak. Nah, kayak gini atau misal kita punya warna lain. Primary misal second color ya. Second color kita bakal jadiin dia 21 kayak gini. Nggak tahu ini bisa atau enggak rasanya. Kayak gini. Nah, kita coba pakai di dalam indeks. Kita bakal atur teksnya jadi
backgroundnya dulu ya. Oh ya, teks. Ini kita atur teksnya jadi primary. Nah tuh bakal muncul di sini primary, kita save. Nah tuh hasilnya sama seperti yang di atas, tetapi yang di bawah sini kita menggunakan tailwind config.js merubahnya gitu. Jadi kita bisa menggunakan berkali-kali tanpa menuliskan arbitrary value. Lalu kita pun bisa menentukan untuk banyak sekali di sini ada ukuran screen-nya, bahkan kita bisa menentukan atau mengganti ya responsive breakpoint-nya. Misal yang tadinya SM itu di 600 atau berapa, kita ganti jadi 400 MD. Terus ada colors-nya, font family kalau mau ganti jenis font ya. Lalu ada extend tadi ya, yang extend itu ketika kita tidak ingin mengganti yang lama tapi membuat yang baru. Tuh, ada padding mungkin ya di sini. Padding atau teks. Font size. Font size ini. Kita bikin sebuah font size baru yang tadinya ada XM apa HLG, kita bikin baru. Contoh, di sini untuk ukurannya ada ukuran max misalkan. Kita bikin ukuran max. Ukuran max itu dia tadi kan ada 50 pixel. 50 pixel kita save. Nah, kita gunakan di sini. Kita ganti yang 40 pixel ini jadi text max. Kita reload. Nah, tuh hasilnya sama aja 50 pixel, tetapi bedanya kita menggunakan dari tailwind config, bukan arbitrary value. Oke. Jadi mungkin untuk pengenalan utilities ya, dari penggunaan, dari menggunakan config, terus ada yang namanya tailwind directive, dan masih banyak lagi. Kita bahas dari dasar dulu. Sebenarnya kita ini memahami fungsi dasar, karena ketika kita buka pada websitenya Tailwind ya, kita buka website Tailwind itu ada yang namanya core concept. Nah, core concept ini adalah yang tadi saya jelaskan tapi secara lebih singkat. Jika kalian ingin mempelajarinya lebih jauh atau lebih mendalami, kalian bisa buka di dokumentasi Tailwind CSS, terus pergi ke core concept, bisa kalian baca-baca semuanya gitu. Nah, kali ini tuh saya menjelaskan secara singkatnya aja. Oke, gitu. Mungkin untuk basic utilities atau core concept saya jelaskan sedikit dulu ya. Terima kasih untuk yang menonton. Ditunggu untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.